Adapun Syekh saat itu, maka Allah SWT memberikan kepada beliau kelebihan. Selain ilmu yang beliau miliki, beliau juga punya relasi, hubungan dengan orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan di negerinya. Baik, Syekh rahimahullah memulai dakwahnya dari negeri Huraymala, Huraymala, karena di sana ada bapak beliau. Di sana ada bapak beliau. Kemudian ketika sudah memulai dakwah di sana dan melihat bahwasanya negeri tersebut tidak kondusif untuk dakwah beliau, akhirnya beliau meninggalkan Huraymala ini dan menuju ke negeri Al-Uyainah dan menghubungi gubernur atau raja yang ada di sana, yaitu Utsman ibnu Muammar. Utsman ibnu Muammar. Di awal dakwahnya, maka Utsman ibnu Muammar ini membantu Syekh, membantu Syekh di dalam dakwahnya, sehingga berdatanganlah para penuntut ilmu, dan mulailah di negeri ini beliau dan juga tentunya Utsman bin Muammar melaksanakan hukum-hukum syar'i, sehingga sempat di sana dihancurkan kubah-kubah yang dilakukan di sana kesyirikan, bahkan sempat dirajam orang yang berzina. Ini yang terjadi di Uyainah. Kemudian setelah itu ada yang mengancam Utsman bin Muammar. Diancam oleh sebagian orang, kalau masih membantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam dakwahnya, maka akan demikian dan demikian. Akhirnya Utsman bin Muammar ini merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Syekh pun beliau tahu diri, dan akhirnya beliau pun meninggalkan Uyainah, mencari tempat yang lain. Subhanallah. Kemudian mencari tempat yang lain, menuju ke sebuah negeri namanya Dir'iyah. Menuju ke sebuah negeri namanya Dir'iyah. Dan di sana beliau menghubungi amirnya, menghubungi gubernurnya atau rajanya. Beliau bernama Muhammad bin Su'ud. Menawarkan kepada beliau dakwah beliau, dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, dakwah kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Akhirnya alhamdulillah Muhammad bin Su'ud ini menerima dakwah Syekh rahimahullah dan membantu beliau dengan sepenuhnya. Membantu beliau dengan sepenuhnya dan siap dengan seluruh resiko yang ada. Maka Syekh pun menetap di Dir'iyah tersebut, dan mulailah beliau mengajarkan ilmu agama, dan para tulabul ilm, para penuntut ilmu mulai berdatangan dari berbagai negeri, sehingga jadilah negeri tersebut, yaitu negeri Dir'iyah, negeri yang Islami, dipimpin oleh Muhammad bin Su'ud, dan ulamanya diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ternyata dakwah tersebut semakin berkembang, sehingga negeri-negeri yang ada di sekitarnya mulailah mereka juga mengikuti dan bergabung dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian terus berkembang dakwah tauhid, dan ajakan untuk meninggalkan kesyirikan, bid'ah dan lain-lain, sampai akhirnya biiznillah azza wajal, taufik dari Allah SWT, berkembanglah dakwah tersebut, dan bersatulah negeri-negeri yang ada di Najd di bawah bendera tauhid. Kemudian berkembang lagi Hijaz juga mereka bergabung, Asir, kemudian juga sebelah utara Jazirah Arab, dan semuanya itu tentunya adalah taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan dakwah beliau alhamdulillah ternyata bukan hanya
ya terbatas di Jazirah Arab saja. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin mereka sepanjang tahun dan setiap tahun berdatangan ke Mekah Al-Mukarramah, ke Al-Madinah An-Nabawiyah, ya, untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji, dan di sanalah mereka bertemu dengan para ulama yang mendakwahkan kepada tauhid, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga tersebar juga dakwah Syekh melalui jalan ini. Mereka yang datang ke sana mengenal Sunnah, mengenal tauhid, kemudian kembali ke negerinya dalam keadaan ya membawa ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di negerinya. Sehingga dakwah Syekh bukan hanya ada pengaruhnya di negeri Arab saja atau di Jazirah Arab saja, bahkan sekarang sudah mendunia, termasuk diantaranya ke Yaman, ke Sudan, ke Afrika, ke Syam, ya, Yordania, Palestina dan sekitarnya. Demikian pula sampai ke India, Pakistan, bahkan ke negeri kita dan apa yang ada di sekitarnya. Banyak di antara mereka yang mengenal sunnah, mengenal tauhid dengan sebab dakwah yang berbarokah ini. Demikian pula ya setelah berkembangnya dakwah ini, mulailah di sana semangat yang baru, ya, yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai tersebarlah kajian-kajian ilmiah di masjid-masjid di berbagai negara kaum muslimin, dan banyak para duat, para asatidzah yang mereka bersemangat untuk menulis, bersemangat untuk berdakwah, dan ini semua tentunya adalah di antara buah dan juga hasil dari sebuah dakwah yang berbarakah, yang tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah SWT mengatakan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, maka Allah SWT akan menolong kalian dan akan menguatkan kaki-kaki kalian, yaitu menetapkan kalian di atas agama Allah Azza wa Jalla.